Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi pagi hari ini dalam sukacita damai sejahtera Tuhan. Dan untuk pertama kalinya kita akan mengibadah daring pada pagi hari ini. Mari persiapkan hati, roh, dan pikiran saudara untuk kita boleh memuji nama Tuhan dan juga persiapkan hati, roh saudara untuk mendengarkan kebenaran firman pagi hari ini. Mari kita akan bersukacita bersama. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan persiapkan dengan sebuah pujian yang luar biasa. Tuhan yang bersama kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Mari saudara katakan bersama di rumah dengan iman. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Angkat tangan saudara yang di rumah, katakan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Musik memuji Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang luar biasa ini. Bersama jemaat-Mu di rumah, kami boleh tetap merasakan kuasa dan hadirat Tuhan. Dan kita akan boleh pujikan sekali lagi dengan iman saudara. Mari bersama angkat tangan kita katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu,
bagiku. Angkat tangan saudara, mari katakan bersama. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Lebih lagi, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sapa lagu bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Puji nama Tuhan, haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama. Tanganmu yang pegang hidupku Tuhan, terima kasih, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas segala yang kau berikan dalam hidupku, dan lebih lagi sembah, haleluya. Puji namanya Yesus Tuhan. Kami tak takut Tuhan saat kau pegang hidup kami. Bersamamu kami semua aman dalam namamu, aman dalam kasihmu. Kami tak takut Tuhan, mari pegang hidupku, haleluya. Mari sembah, mari saudara yang semangat terkasih di rumah, mari rapatkan segalanya, gandeng setiap tangan dalam satu keluarga pagi hari ini. Rasakan hadirat Tuhan hadir di dalam ruangan hati roh saudara, di rumah saudara. Jemaat Tuhan, Dia hadir saat pagi hari ini. Ada menyapa engkau. Jangan takut, karena Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tangannya akan memegang hidup saudara. Kami yakin kau bersama kami Tuhan, juga bersama dengan mereka yang saat ini rindu dan haus akan segala belayan kasih-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir dalam setiap ruangan hati kami. Terima kasih, haleluya. Dalam Yesus. Rapatkan tangan saudara. Biarlah setiap keluarga pagi hari ini berpegangan tangan.
Kita boleh bersyukur bersama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pagi hari ini. Engkau baik dan teramat Bapak Tuhan. Dan kami memegang janji Tuhan pagi hari ini. Kami tidak takut, kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Lihatlah anak-anakmu dan jemaat yang kau kasihi. Tebarkan kuasamu dan kasihmu memelihara mereka. Persiapkan hati dan kerinduan mereka selalu ada di dalam segala kuasa Roh Kudus yang hadir dalam setiap ruangan hati mereka. Persiapkan kami Bapa, untuk kami rindu pagi hari ini mendengar kebenaran firman-Mu. Tetapi saat ini kami boleh berkata, Tuhan, segala kuasa roh yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang hadir di dalam ruangan ini, yang hadir di dalam ruangan setiap jemaat, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak kuasanya, keluar saat ini juga. Dan biarlah Roh Kudus yang saat ini hadir di dalam ruangan ini dan di dalam ruangan setiap jemaat-Mu yang beribadah pagi hari ini. Terima kasih, mohon tutup bungkus di dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Sehingga kami boleh berkata di dalam iman kami, segala kutuk keturunan, segala kutuk kemiskinan, segala kutuk masa lalu, segala kuasa sakit penyakit, saat ini kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut beliau, Ibu Heni Srianti, yang Engkau kasihi Bapa, adalah perkataan ilahi yang akan memeliharakan kami semua. Setiap ketakutan yang ada boleh berubah menjadi sukacita yang besar dalam setiap rumah jemaat kami pagi hari ini. Terima kasih, ampuni segala dosa kesalahan kami. Dan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mari setiap jemaat Tuhan yang percaya boleh katakan, amin. Kami berikan waktu kepada yang terhormat Ibu Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di rumah masing-masing. Tema firman Tuhan pagi hari ini, semua ada di tangan Tuhan. Kita baca firman Tuhan pagi ini di dalam kitab Ayub, pasal yang ketiga, ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-26. Firman Tuhan berbicara, apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Dan apa yang kucemaskan justru itu yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ayat bacaan yang kita baca pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita anak-anak Tuhan yang sedang beribadah di rumah pagi hari ini, bahwa kita hari-hari ini, saat ini, semua orang heboh tentang COVID-19. Tapi kitab Ayub ini mengingatkan kita tidak usah takut. Ada seekor burung, dia di dalam sangkar dan diberikan makan oleh pemiliknya, dan dia belum ditaruh lagi di atas digantungkan, dia masih di bawah. Dan pada saat itu datanglah seekor kucing, dia berdiri duduk di depan sangkar tersebut. Dan pada saat itu burung ini ketakutan luar biasa, dia tabrak sana tabrak sini, terus dia lari sana lari sini ya. Di dalam sangkar itu dia lari ke sana kemari. Padahal kalau kita amat-amati, si kucing ini tidak bergerak apapun. Dia hanya memandangi burung tersebut. Justru karena ketakutan, burung tersebut terbang ke sana ke sini dan menabrak sangkar terus menerus. Padahal si kucing diam saja karena takut nabrak sangkar kanan kiri terus menerus. Akhirnya burung tersebut mati. Rasa takut yang berlebihan membuat stamina kita drop. Antibodi atau daya tahan tubuh kita drop. Yang pada akhirnya kalah sebelum berperang. Dalam kitab Timotius 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan,
bahwa Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Tuhan memberi kekuatan, kasih dan ketertiban. Tertib makan, tertib pola berpikir kita diatur, pola tidur kita diatur. Jika pola hidup kita tertib, saudara tetap sehat dan kuat. Bagaimana supaya tidak takut? Dalam kitab Yesaya pasal 38 ayat 16, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Jangan panik, jangan takut. Ketika murid-murid Tuhan Yesus menghadapi badai, dia berteriak-teriak kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, tolong kita binasa. Tuhan menjawab, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Rasa takut itu identik dengan kurang percaya. Allah sanggup meneduhkan angin ribut. Allah sanggup mengatasi badai dalam kehidupan kita. Masalah apapun dia sanggup mengatasinya, termasuk COVID-19. Jika kita percaya semua ada di tangan Tuhan yang menentukan, semua pasti baik adanya. Kita harus tenang dan percaya. Karena itu firman Tuhan berbicara, tenangkanlah rohku, tenang, tenang, tenang. Supaya kita bisa berdoa dan iman kita terus fokus kepada Tuhan. Pada saatnya kita sehat, sembuh. Jika kita tenang, bagaimana kita bisa berdoa dengan baik. Kalau kita tidak tenang, tidak bisa berdoa. Seperti ada yang tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kuasailah dirimu, kita sedang hidup di akhir zaman. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ada seorang gadis yang saat itu ibunya menderita sakit dan dia punya 2 orang adik perempuan, dia harus bisa memberi makan adiknya ini. Suatu hari dia pergi ke seorang penjual buah dan dia berkata, bisakah ibu memberikan buah-buahan ini sebagian kepadaku? Nanti aku akan bayar secepatnya. Ibu ini dia berpikir si penjual buah mana mungkin dia bisa bayar. Ya. Namun pada saat itu ketika dia berdialog, ada seorang bapak tua yang melihat percakapan mereka. Dan dia berkata kepada ibu ini, berikanlah apa yang menjadi kebutuhan anak gadis ini. Nanti aku yang akan membayar. Dan pada saat itu apa yang terjadi saudara? Ibu yang penjual buah ini dia berkata, apakah kamu mempunyai data belanjaan buah apa yang akan kamu beli? Ya, dia bertanya kepada gadis itu, gadis ini menunduk. Ya, dia hanya menunduk dan dia tidak berkata apa-apa. Lalu tidak lama kemudian dia ngambil secari kertas, dia menuliskan sesuatu di kertas tersebut. Ya. Dan penjual buah ini dia berkata, masukkanlah daftar belanjaan itu pada timbangan. Berapapun berat daftar belanjaanmu, aku akan memberi buah seberat kertas belanjaanmu. Kembali gadis itu terdiam sambil menundukkan kepala. Lalu dia mengeluarkan selembar kertas, mencoret-coret sesuatu di atasnya dan akhirnya meletakkan di atas timbangan. Mata penjual buah itu dan orang tua yang tadi mau membayar, dia terbelalak kaget. Kenapa? Karena ketika buah itu ditaruh di timbangan itu, tidak pernah turun itu timbangan dan tidak mau seimbang. Sehingga lebih banyak lagi buah sampai timbangannya itu tidak bisa menahan lagi. Akhirnya pedagang buah mengambil kertas tersebut dari timbangan. Itu bukan daftar belanja. Itu adalah sebuah doa yang berbunyi, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang aku butuhkan. Dan aku pasrahkan semuanya kepadamu. Wanita penjual itu pun memberi si gadis semua buah yang telah ditempatkan pada timbangan. Dan kemudian dia berdiri terpaku. Beberapa saat kemudian dia menemukan bahwa timbangannya rusak. Tuhan bertindak dengan cara yang misterius. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Doa adalah percakapan kita dengan Tuhan yang sangat penting dari hari-hari ini antara saudara dan saya. Bawalah kepada Tuhan sebelum saudara membawa kepada orang lain.
Kita harus berdoa untuk bangsa dan negara kita dari pimpinan tertinggi sampai RT RW. Kita juga berdoa untuk rakyat Indonesia. Kita juga berdoa untuk semua agar Tuhan memeliharakan dan melepaskan dari semua yang terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur karena di dalam Tuhan tidak ada kata sia-sia. Ayat yang ke-25 bagian B dikatakan, yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Sekali lagi saya tegaskan, takut, cemas, khawatir membuat stamina kita drop. Daya tahan tubuh kita drop. Antibodi kita lemah dan drop. Bagaimana supaya tidak cemas? Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Jadi orang yang dekat dengan Allah ada ketenangan. Rohnya tenang. Dan dia mendapat keselamatan. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-10 dikatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah atau wabah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Saudara masih ingat ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Dia ada 10 tulah yang terjadi bertubi-tubi. Tetapi ada satu daerah kota yang khusus Tuhan sediakan untuk bangsa Israel, yaitu Goshen. Di Goshen itulah semua terlindungi dari wabah dan tidak ada satupun yang terkena wabah tersebut. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini. Percayalah, tangan kasih Tuhan melindungi saudara dan saya yang benar-benar mengasihi Tuhan. Ayat yang ke-11-nya Mazmur 91 dikatakan, nanti kalau saudara membaca tentang Goshen, saudara bisa di rumah membacanya kembali. Keluaran 8 ayat yang ke-22, Keluaran 9 ayat yang ke-26. Dan Mazmur 91 ayat 10 dikatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah atau wabah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara dijaga Tuhan? Amin. Luar biasa ya. Dan malaikat Tuhan berkemah juga dikatakan Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan, hidup benar dan sesuai firman-Nya itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Lalu meluputkan mereka. Ada anak-anak Tuhan yang WA saya begini saudara. Malaikat Tuhan punya daftar nama. Siapa saja yang harus dipanggil duluan. Itu pasti. Gak akan tertukar. Dan gak bisa dinego. Paham? Ketika WA itu dikirimkan kepada saya menjawab. Betul 100%. Kita tidak perlu takut, semua sudah ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan tahu bagi umatnya. Dia mengerti dengan cara apa kita kembali. Itu adalah wewenang dan mutlak haknya Tuhan. Karena itu tema pagi hari ini adalah semua ada di tangan Tuhan. Dia penentu segala-galanya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Lalu di dalam firman Tuhan dikatakan kalau kita ini saudara tidak perlu takut. Tidak perlu cemas. Ada Tuhan bersamamu. Dekat Allah semuanya ada di tangan Tuhan. Puji nama Tuhan. Apa yang terjadi jika kita terus takut dan cemas saudara? Di dalam firman Tuhan dikatakan ayat 26. Tidak mendapatkan ketenangan. Was-was bahasa Jawanya kemerungsung. Ya. Tidak mendapat ketentraman. Bersungut-sungut. Ya. Lalu tidak mendapat istirahat. Enggak bisa tidur nyenyak. Melek terus ya saudara. Dan kegelisahanlah yang timbul. Bingung, galau, ya, resah dan sebagainya. Nah semua didapat di dalam Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Orang benar sesuai dengan firman Tuhan akan mendapat damai sejahtera, ketenangan, ketenteraman. Pikirannya positif, kata-katanya positif atau positive thinking. Mari hidup benar sesuai firman Tuhan. Pada akhir dari firman ini, yang pertama, untuk mengatasi rasa takut, kita tetap memiliki ketenangan dan percaya supaya bisa berdoa. Mengutus para malaikat
berkatnya Tuhan mengutus para malaikatnya untuk menjaga saudara dan saya tetap sehat dan kuat. Cara mengatasi kecemasan, dekatkan diri saudara dan saya kepada Tuhan, hidup benar seturut firman Tuhan, maka engkau akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, bisa tidur nyenyak, tidak gelisah, bingung, semua ada di tangan Tuhan. Dan saya tutup dengan satu ayat yang cukup menguatkan. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati, jemaat yang dikasihi Tuhan di rumah. Beri senyum kanan kiri saudara dan katakan salam, jangan takut. Karena Tuhan Allah bersama dengan kami. Mari kita akan bersukacita bersama, kita akan katakan dan kita genapi sukacita kita dengan bersama-sama memuji nama Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita sukacita. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Lebih lagi katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Musik memuji Tuhan, yuk katakan. Saudara tetap sukacita di rumah pagi hari ini. Katakan kanan kiri saudara, nama Yesus kalahkan semua musuh ketakutan saudara. Bersama katakan kembali, yo. Bangkit, serukan nama Yesus. Yes, yes, yes. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Lebih lagi, yo. Bangkit, serukan nama Yesus. Yes, 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 yes. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yo, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus
atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus. Katakan di rumah, nama Yesus di atas segalanya. Ada sukacita di rumah saudara dan jemaat-jemaat saudara. Mari kita sebelum Anda masuk di dalam doa berkat, mari kita akan satukan roh hati dan pikiran kita. Supaya ibadah kita pagi hari ini digenapi dengan sebuah impartasi dari sebuah pujian. Di mana Tuhan katakan di dalam pujian yang indah ini, Tuhan selalu menolongku. Mari resapi pujian ini Bapak Ibu Saudara yang di rumah pagi hari ini. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin, puji Tuhan. Katakan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Lebih lagi katakan, musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Dengan iman saudara katakan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musik memuji Tuhan. Jemaat Tuhan tetap di dalam segala hal. Satukan hati, roh, dan pikiran semuanya yang ada di rumah. Dan satu hal, satu kata yang kita percaya dari Tuhan, bahwa Tuhan selalu menolong saya dan saudara. Mari katakan kembali bersama. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku
Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Angkat tangan bersama, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih lagi katakan bersama, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Lebih lagi, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bersama jemaat Tuhan katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Berikan waktu kepada hamba-Nya untuk doa berkat untuk jemaat sekalian yang di rumah pagi hari ini. Sehelai rambut di kepalaku takkan jatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan, terima kasih. Engkau memelihara, Engkau mencukupkan, Engkau mengenyangkan. Pada saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami Indonesia, dari Bapak Presiden, baik dari wakil jajarannya sampai ke RT RW lingkungan. Bapak, kiranya Engkau memberikan hikmat marifat supaya mereka boleh diberikan kekuatan ekstra. Dan kami semua rakyat yang di bawah Bapa, kami selalu membawa doa untuk mereka semua. Ampunilah segala kekurangan kelemahan kami Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu termeterai dalam diri kami masing-masing di rumah masing-masing. Pada saat ini kami percaya bahwa Engkau yang menentukan segala-galanya Tuhan, ada kuasa di tangan-Mu. Bila sebentar juga Bapa kami tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Dan saat ini mereka yang beribadah di rumah Bapa, Engkau juga akan menyertai dan memberkati. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayangnya di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam rohnya yang kudus, terus akan memberi kekuatan penghiburan dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima